Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Ayu Gayatri, NPM 1007031809095, berasal dari Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir yang telah saya susun dengan judul Kajian Pembangunan Smart Society Kota Bandung dengan studi kasus di Kecamatan Rancasari berdasarkan persepsi kepuasan masyarakat. Selanjutnya, mengenai latar belakang, yang pertama ini merujuk kepada salah satu tujuan SDGs, yaitu tujuan ke-16, untuk menguatkan masyarakat yang damai dan juga inklusif, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan juga inklusif di semua level. Yang keduanya, merujuk kepada salah satu studi, yaitu Eden Strategy Institute, yang menyatakan bahwa Kota Bandung ini masuk ke dalam peringkat 28 dalam Top 50 Smart City Governments. Kemudian selanjutnya, Kecamatan Rancasari ini dijadikan studi kasus karena memiliki posisi yang kuat dalam pengembangan smart, karena adanya kepentingan kecamatan ini untuk mewadahi suatu konsep dari SPK Gede Bage itu sendiri, yakni Teknopolis. Ternyata pada kondisi lapangan ini masih terdapat gap ataupun ketimpangan, yang mana berdasarkan keterampilan dan juga jumlah SDM di Kota Bandung ternyata masih kurang, dan juga pengelola serta admin sistemnya pun tidak bekerja secara baik. Selain itu juga bentuk sosialisasi Kota Bandung terkait Smart City-nya belum dilakukan secara merata di setiap wilayah, sehingga perlu adanya suatu kajian penilaian kinerja pemerintah dalam pembangunan Smart Society sebagai wujud dukungan kepada masyarakat di era disrupsi teknologi saat ini. Kemudian di sini ada rumusan masalah yang diturunkan dari indikator Smart Society. Yang pertama mengenai tata kelola pemerintahnya yang belum optimal, kemudian layanan pendidikannya ini belum dapat memenuhi kebutuhan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, dan dari sistem keamanannya pun tingkat kriminalitas dan juga penggunaan big datanya ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian muncul pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana kinerja pembangunan Smart Society ini berdasarkan persepsi kepuasan masyarakat di Kecamatan Rancasari, dan untuk yang keduanya, bagaimana upaya pembangunannya, dengan tujuan penelitiannya itu untuk mengkaji pembangunan Smart Society di Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, berdasarkan persepsi kepuasan masyarakat. Dan sasaran penelitian yang pertama ini, terkajinya kinerja pembangunan Smart Society berdasarkan persepsi kepuasan masyarakat, dan terumuskannya upaya pembangunan. Variabel penelitian dalam hal ini merujuk kepada Master Plan Bandung Smart City, di mana terdapat 3 indikator, 10 variabel, dan juga 23 atribut penelitian yang akan dijadikan pengukuran. Untuk metode penelitiannya sendiri, dalam metode pendekatan, penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara campuran atau mixed method, yang meliputi kuantitatif dan juga kualitatif, dengan metode pengumpulan data yang dilakukannya yaitu secara primer dan juga sekunder. Untuk metode pendekatan secara primer dilakukan melalui kuesioner dengan teknik pengambilan sampelnya yaitu random sampling, kemudian ada wawancara dengan tekniknya itu adalah purposive sampling, observasi dan juga dokumentasi, sedangkan dalam metode pengumpulan data secara sekunder meliputi studi literatur dan juga survei data instansional. Berdasarkan hal tersebut, metode analisis yang dilakukan antara lain metode IPA atau Importance Performance Analysis sebagai pendekatan secara kuantitatifnya, dan untuk pendekatan secara kualitatifnya menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berikut ini merupakan hasil analisis dari IPA-nya sendiri, di mana dalam pengujian instrumen, ke-23 atribut penelitian menunjukkan nilai yang valid dan juga reliable. Dan selanjutnya untuk analisis tingkat kesesuaiannya ternyata menghasilkan bahwa kinerja pemerintah ini lebih kecil dari kepentingan ataupun harapan masyarakat. Dan hal ini membuktikan bahwa ternyata masyarakat Rancasari sendiri belum merasa puas dengan kinerja pemerintah dalam pembangunan Smart Society. Kemudian di sini ada hasil dari kuadran IPA-nya, di mana dari 23 atribut tersebut terdistribusi ke dalam 4 kuadran, mulai kuadran 1, 2, 3, dan juga 4. Dan berikut ini merupakan penjelasan yang lebih dalam mengenai atribut yang terdapat di setiap kuadrannya, mulai dari kuadran 1 yang menunjukkan high importance dan juga low performance. Kemudian untuk kuadran 2 ini menunjukkan kuadran dengan mempertahankan prestasi, artinya memiliki high importance dan juga high performance. Kuadran 3 yang merupakan low importance dan juga low performance, artinya kuadran ini menunjukkan prioritas yang rendah. Dan untuk kuadran 4 yang merupakan kuadran berlebih, ini merupakan kuadran dengan low importance dan juga high performance. Dan untuk kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama ini mengenai tingkat kepuasan dan juga kinerja menurut masyarakat ternyata sebesar 79,71% ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian ini kurang baik, yang artinya masyarakat masih merasa belum puas terhadap kinerja pemerintah dalam pembangunan Smart Society. Dan berdasarkan 10 variabel yang terdapat dalam Smart Society, ternyata 10 variabel tersebut menunjukkan kinerja rendah atau low performance. Kemudian selain itu juga ada rekomendasi yang ditujukan kepada beberapa stakeholder. Yang pertama untuk pemerintah Kota Bandung sendiri, tentunya dapat mensinergikan
antara isu manajemen pembangunan kota seperti sinergitas antar organisasi, tata kelolanya, sampai kepada pengendalian pembangunan untuk mewujudkan dimensi smart society ini yang lebih humanis dan juga dinamis. Kemudian untuk pemerintah Kecamatan Rancasari, tentu dapat mensinergikan setiap programnya agar hasilnya itu selaras dan dapat menciptakan kepuasan masyarakat yang unggul. Untuk lembaga pendidikannya dapat membangun ekosistem pembelajaran secara digital, kemudian untuk dunia usaha tentu dapat mengoptimalkan sosialisasi dan juga pembinaan terhadap para pelaku UMKM, dan bagi masyarakat dapat meningkatkan partisipasi di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh kecamatan maupun kelurahan. Kemudian bagi penelitian selanjutnya tentu dapat melakukan kajian terkait smart society dalam lingkup yang lebih mikro agar kedalaman datanya pun lebih detail, sehingga dapat memanfaatkan berbagai sumber daya manusia dan juga teknologi secara optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.